Model iPhone 13 2021 masih beberapa minggu lagi dari peluncuran dan diharapkan pada bulan September. Tetapi kami telah mendengar desas-desus tentang apa yang diharapkan dari perangkat baru sejak sebelum model iPhone 12 2020 bahkan memulai debutnya. Jajaran iPhone 2021 akan terlihat mirip dengan jajaran iPhone 2020 dengan 4 perangkat dalam ukuran yang mencakup 5,4 inci, 6,1 inci, dan 6,7 inci dengan 2 iPhone menjadi model Pro kelas atas dan 2 diposisikan sebagai perangkat yang lebih murah dan lebih terjangkau. Perubahan desain besar tidak diharapkan dan iPhone 2021 akan memiliki fitur yang sama dengan iPhone 2020. Tetapi kami dapat mengandalkan peningkatan kamera, prosesor A series yang lebih cepat, chip 5G baru dari Qualcomm, peningkatan masa pakai baterai, dan beberapa penyesuaian. Ke notch, ada desas-desus bahwa setidaknya satu iPhone pada 2021 akan menampilkan desain tanpa port yang sepenuhnya bergantung pada pengisian daya nirkabel. Tetapi analisis Apple yang andal, Ming-Chi Kuo, mengatakan itu tidak akan terjadi. Apple akan terus mengandalkan Lightning di masa mendatang tanpa transisi ke USB-C dan tanpa desain tanpa porta hingga aksesori MagSafe lebih umum. Nah, jadi penasaran apa aja yang dikembangkan pada iPhone 13? Ini dia. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Notch kecil. iPhone 13 diharapkan menampilkan notch yang lebih kecil dan beberapa sumber terpercaya telah mengindikasikan bahwa ukuran notch akan menyusut pada 2021, termasuk analis Apple Ming-Chi Kuo. Informasi ini awalnya menyarankan bahwa notch akan lebih dangkal daripada lebih kecil, tetapi market kemudian mengindikasikan bahwa itu akan menyusut lebarnya daripada tingginya. DigiTimes percaya notch pada model iPhone 13 akan menyusut dalam ukuran menjadi lebih kecil berkat modul kamera yang didesain ulang yang mengintegrasikan RX, TX, dan iluminator banjir untuk memungkinkan pengurangan ukuran ditambah chip VSL yang lebih kecil. Analis Barclays juga menjelaskan bahwa lekukan yang lebih kecil pada model iPhone 13 akan menjadi hasil dari versi yang lebih terintegrasi dari sistem lampu terstruktur saat ini untuk ID wajah. Touch ID. Menurut Bloomberg, Apple sedang menguji pembaca sidik jari Touch ID di layar yang akan menandai perubahan besar pada sistem biometrik yang telah digunakan Apple untuk perangkat unggulan sejak peluncuran iPhone X. Jika Apple menerapkan ID sentuh dalam tampilan, sensor sidik jari akan tersedia selain ID wajah dan akan nyaman bagi pengguna iPhone yang tidak dapat membuka kunci iPhone mereka dengan pengenalan wajah saat menggunakan masker. Analisis Apple Ming-Chi Kuo mengatakan pada 2019 bahwa Apple sedang mengerjakan iPhone dengan ID wajah dan sensor sidik jari di layar untuk diluncurkan pada 2021. 5G dan Wi-Fi 6E. Ada beberapa rumor menjelang peluncuran jajaran iPhone 12 yang menyarankan model iPhone 12 ke atas dapat menampilkan layar ProMotion 120 Hz. Tetapi kemudian dalam siklus rumor menjadi jelas bahwa fitur ini ditunda hingga 2021 karena masalah masa pakai baterai. Untuk menerapkan kecepatan refresh 120 Hz pada iPhone, Apple perlu mengadopsi teknologi layar LTPO yang dikabarkan akan terjadi pada tahun 2021. Setidaknya dua model iPhone 2021 akan menggunakan layar OLED dengan teknologi backplane LTPO berdaya rendah yang akan membuka jalan untuk kecepatan refresh 120 Hz. Reverse wireless charging. Model iPhone 13 dikabarkan memiliki koil pengisian nirkabel sedikit lebih besar yang dapat menghasilkan peningkatan manajemen panas dan watt yang lebih tinggi dan mungkin juga memungkinkan fitur pengisian nirkabel terbalik. Pengisian nirkabel terbalik akan memungkinkan iPhone untuk mengisi daya perangkat lain seperti AirPods dan telah dikabarkan di masa lalu. Desas-desus ini berasal dari Max Weinbach yang tidak selalu memiliki informasi yang dapat dipercaya sehingga harus dilihat dengan skeptis. 120 Hz ProMotion Display.
Apple pada tahun 2021 diduga akan terus memotong biaya iPhone untuk mengakomodasi biaya teknologi chip 5G dengan lebih baik, mengadopsi desain papan baterai lunak yang akan menurunkan biaya 30 hingga 40% dibandingkan dengan harga papan iPhone 12. Analis Barclays percaya model iPhone 13 akan mendukung Wi-Fi 6E yang menawarkan fitur dan kemampuan Wi-Fi 6 yang diperluas ke pita 6 GHz. Wi-Fi 6 memberikan kinerja yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kecepatan data yang lebih cepat. Sedangkan spektrum tambahan Wi-Fi 6E menawarkan peningkatan bandwidth melalui pita Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz yang ada. DigiTimes juga menyarankan bahwa Apple akan menerapkan dukungan Wi-Fi 6E di jajaran iPhone 2021. Portless design. Tujuan lama Apple adalah iPhone tanpa port atau tombol eksternal untuk perangkat yang bersih dan ramping, dan ada desas-desus yang menunjukkan bahwa Apple akan memperkenalkan iPhone tanpa port pada tahun 2021 tanpa port Lightning. Tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Lagi pula, Bloomberg mengatakan bahwa Apple mempertimbangkan untuk menghapus port Lightning pada beberapa model iPhone demi pengisian nirkabel. Tetapi analis Apple Ming-Chi Kuo baru-baru ini mengatakan bahwa Apple akan terus menggunakan konektor Lightning untuk jajaran iPhone 2021. Dual lensa diagonal. Model iPhone 13 standar dengan pengaturan kamera lensa ganda dapat melihat lensa disusun secara diagonal daripada desain vertikal. Tidak jelas apa manfaatnya karena perangkat akan terus menawarkan lensa wide dan ultra wide yang sama, tetapi ada beberapa perubahan seperti stabilisasi gambar optik sensor shift untuk lensa wide yang dapat mengharuskan reposisi. Jadi gimana geng? iPhone 12 aja sepertinya aku belum punya. Ini udah mau ada iPhone 13 aja ya? Ya udah kalau begitu apakah iPhone akan tetap menjadi laku hingga pada akhirnya semua orang harus pindah ke iPhone? Menurut kamu gimana geng? Taruh di kolom komen ya. Bye geng!